Awal kisah kita mulai. Saat rebahan, Pak Hakim tiba-tiba mendengar suara geraman dan bunyi cakar dari jendela. Oke, kita sebut saja tokoh ini Pak Hakim. Dan kami mohon maaf apabila ada kesamaan nama ataupun kesalahan dalam ucapan-ucapan kami. Nah, kita lanjut. Kaca yang menghadap kebun rumah belakang. Bagi mereka yang pernah diberi tugas luar kota dan harus menetap di suatu lokasi dalam jangka waktu tertentu, mungkin pernah mengalami momen horor diganggu oleh makhluk halus. Meski tidak memperlihatkan diri, gangguan makhluk halus seperti suara, bunyi, kejadian aneh, dan sebagainya sudah cukup membuat bulu punduk siapapun berdiri. Seperti yang dialami Pak Hakim ini saat dirinya dan teman-teman mendapat tugas dari kantor untuk keluar kota yang telah mereka laksanakan. Pria asal Malaysia ini mengaku diganggu makhluk halus saat tinggal di rumah kontrakan di sebuah desa. Ini adalah kisah nyata Pak Hakim dan teman-teman sekantornya saat dikirim ke luar kota oleh kantor dinas tempat mereka bekerja. Jadi kisah ini kiriman dari seorang pria Malaysia atau Pak Hakim, nama samarannya ya saya sebut saja Pak Hakim karena beliau juga mengatakan nama harus disamarkan. Kita lanjut. Pak Hakim mengatakan dia dan teman-teman mendapatkan tugas selama hampir 2 bulan untuk mengawasi departemen yang membawahi desa tersebut dan sekitarnya. Saya bersama 6 rekan, 3 orang termasuk saya dari negara bagian yang sama dan 3 orang lainnya dari kantor pusat di Kuala Lumpur. Ditugaskan dalam satu area. Namun kami akan membuat laporan kerja ke kantor pusat yang ada di negara bagian tersebut. Untuk itu kami menyewa 2 kamar di sebuah rumah di desa sebagian akomodasi kami, kata Pak Hakim ini. Setelah sampai di desa tersebut, Pak Hakim dan teman-temannya masuk ke rumah kontrakan yang telah dipersiapkan. Rumah tersebut berada dalam satu area dengan tempat tinggal pemilik kontrakan. Begitu masuk, mereka tidak langsung masuk kamar tidur masing-masing, tapi melakukan briefing sebelum membahas administrasi dan logistik. Saat masuk kamar, ruangan terlihat sudah dirapikan oleh pemilik rumah sebelumnya. Istirahat, Hilmi dan keempat temannya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sedangkan seorang temannya yang non-muslim menguji dan memeriksa semua peralatan yang akan digunakan untuk keperluan tugas. Keesokan harinya, ke-6 orang tersebut menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing yang terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 bekerja dari pagi hingga siang, sementara sisanya petugas dari petang sampai malam hari. Suatu malam ada briefing sepulang mereka dari bekerja sekaligus menyerahkan laporan. Tetapi Pak Hakim tidak bisa hadir karena dia merasa tidak sehat. Setelah minum obat, Pak Hakim berbaring di tempat tidur dan memutar bacaan ayat suci Al-Quran di ponselnya sambil matanya terpejam. Tiba-tiba terdengar seperti suara geraman diikuti bunyi cakaran di jendela kaca
yang menghadap ke kebun di belakang kamarnya. Suara seram itu bersaut-saut dengan alunan Al-Quran, seolah-olah marah kepada Pak Hakim karena memutar bacaan ayat suci. Seolah-olah memperingatkan Pak Hakim agar menghentikan lantunan ayat suci Al-Quran yang diputarnya. Bukannya gentar, Pak Hakim malah meningkatkan volume lantunan Al-Quran di ponselnya ini, sampai makhluk itu menyerah. Suara geraman dan bunyi cakar itu berangsur-angsur mereda sebelum akhirnya menghilang. Tapi sebelum suaranya hilang, saya dengar bunyi keras seperti jeritan kesakitan, namun singkat, kata Pak Hakim itu. Pak Hakim pun menghela napas lega karena pengacau gaib itu akhirnya pergi, setidaknya untuk malam ini. Beberapa hari kemudian, Pak Hakim dan teman-teman memutuskan untuk makan malam di warung Tom Yam, tidak jauh dari rumah kontrakan. Kami memutuskan untuk berjalan kaki saja dalam perjalanan melintasi rumah tetangga yang ada di belakang kamar saya. Kami mendengar suara orang tertawa dari arah kebunnya, kata Pak Hakim. Dari nada tawanya, Pak Hakim dan keempat temannya yang muslim itu tahu kalau itu bukan suara tawa manusia. Masalahnya suara tawa itu seolah-olah bergerak mengikuti mereka. Suara tawa yang cukup bikin bulu punduk merinding itu baru berhenti setelah mereka melewati batas tanah dengan sebuah rumah sebelah warung. Karena sering mendapatkan gangguan makhluk halus seperti itu, kami tidak memperdulikannya. Untungnya ketika melintas lagi di depan rumah tetangga tersebut, tidak terdengar lagi sapaan seperti sebelumnya. Kemudian cerita pun berakhir.